Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini Bapak akan menerangkan mengenai bilangan bulat. Tapi sebelumnya Bapak akan menunjukkan dulu. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat atau mungkin sering melihat bilangan-bilangan seperti ini. Ada tanda stripnya di samping kiri. Ini atau seperti ini, atau lagi misalkan ini ya, kira-kira sekalian pernah melihat atau sering melihat. Nah, ini adalah contoh bilangan dari bilangan bulat. Nah, yang ada tanda stripnya di samping kiri dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, untuk angka yang ini dinamakan negatif 1. Jadi kalau ini dibaca negatif 1. Yang ini berarti negatif 2. Nah, kalau yang ini berarti 30 derajat di bawah 0. 30 derajat di bawah 0 atau negatif 30 derajat. 30 derajat. Anak-anak sekalian, jadi ini adalah salah satu contoh bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu sendiri sebenarnya ada dua macam. Bilangan bulat itu ada dua macam. Yang pertama, bilangan bulat positif. Nah, yang kedua, bilangan bulat negatif. Jadi sekali lagi, bilangan bulat itu ada dua macam, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tapi kalau di SMP nanti ada tambah lagi namanya bilangan 0, gitu ya. Itu nanti di SMP. Tapi boleh juga ditambahkan di sini ada bilangan 0. Tapi ini nanti saja, itu ya. Yang ini nanti di SMP saja, supaya tidak terlalu membingungkan. Anak-anak sekalian, di manakah posisi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Lebih mudah menggunakan garis bilangan. Nah, mungkin sudah kenal ya garis bilangan, dari kelas 1 sudah diajari garis bilangan. Jadi garis yang ada angkaannya. Kalau di sini belum ada, masih ada angka 0. Sekali lagi, di manakah letaknya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan angka 0. Jadi sekali lagi, bilangan positif, bulat positif berada di sebelah kanan angka 0. Jadi ini positif 1, positif 2, positif 3, positif
4, positif 5, positif 6, positif 7. Nah, untuk bilangan negatif berada di sebelah kiri angka 0. Jadi bilangan negatif, bilangan bulat negatif di sebelah kiri angka 0. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Dari garis bilangan ini terlihat posisinya. Jadi di sebelah 0, sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, sebelum dilanjutkan, anak-anak sekalian juga pernah melihat posisi ukuran ketika kamu mungkin bermain ke sebuah bendungan atau sebuah sungai. Biasanya ada ukuran dari seperti ini. Ukurannya dari atas ke bawah atau posisinya vertikal. Nah, ini digunakan untuk menghitung debit air yang berada di danau atau sungai. Biasanya yang jadi patokan 0 itu adalah debit air normal atau kapasitas normal di bendungan tersebut. Nah, misalnya kapasitasnya berapa dari bendungan itu menampung air secara normal, ya. Nah, itu sebagai titik 0. Kalau kurang dari 0 berarti debitnya berkurang. Tapi kalau di atas 0 berarti debitnya bertambah. Nah, kalau di atas 0 itu harus dibuang sebagian supaya tidak banjir, gitu ya. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, bilangan bulat negatifnya berada di mana? Berada di bawah angka 0. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Jadi sekali lagi, bilangan bulat negatif kalau seperti ini atau vertikal itu di bawah angka 0. Sebaliknya yang berada di atas angka 0 adalah bilangan bulat positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, positif 7, positif 8, positif 9. Itu ya anak-anak sekalian. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, kalau dalam garis bilangan yang mendatar seperti ini, bilangan positif, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Kalau posisinya vertikal, bilangan bulat negatif di bawah 0. Bilangan bulat positif di atas 0. Paham ya anak sekalian? Mesti paham ya. Ini masih mudah. Selanjutnya anak sekalian, karena posisinya kita lihat di garis bilangan ini, kita lihat positif 1 itu berlawanan dengan negatif 1. Begitu juga positif 2 berlawanan dengan negatif 2. Oleh karena itu, ada istilah lawan. Misalkan, positif 1 lawannya negatif 1.
positif 2 lawannya negatif 2. Positif 1000 lawannya negatif 1000. Begitu juga negatif 15 lawannya positif 15. Itu ya. Jadi sekali lagi anak-anakku, kalau tidak ada tandanya berarti itu positif. Tapi kalau ada tanda setem sebelah kiri, namanya bilangan negatif. Sekali lagi, lawannya, misalkan kalau positif 1 miliar, berarti lawannya negatif 1 miliar. Positif 10 juta, berarti lawannya negatif 10 juta. Paham ya anak-anakku? Mesti paham, masih mudah. Kita lanjutkan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang sama seperti bilangan-bilangan yang lain, bilangan bulat juga ada operasi hitung mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, kita jelaskan dulu mengenai penjumlahan. Mulai dari hal yang mudah dulu. Misalkan 1 ditambah 2 atau positif 1 ditambah positif 2. Ingat ya, kalau sudah kelas 6, kalau membahas mengenai bilangan bulat, ini dibacanya positif 1 ditambah positif 2. Mesti isinya positif 3. Itu ya. Ini mudah ya. Nah, kalau dinyatakan atau digambar pada garis bilangan, kemana arahnya? Karena ini positif ditambah positif, maka hasilnya adalah positif 3. Ada perjanjiannya begini. Perjanjiannya dalam operasi hitung bilangan bulat. Kalau penjumlahan ini lambangnya begini ya. Ini penjumlahan. Itu aturannya adalah maju. Kalau pengurangan dikatakan adalah mundur. Ingat, ini patokannya. Nek dijumlahkan, kui maju. Nek dikurangi, mundur. Dikurangi, mundur. Ditambah, maju. Ditambah, maju. Dikurangi, mundur. Oke. Positif 1 ditambah positif 2, ini kan ditambah, berarti maju. Mulai dari 0. Maju 1 langkah. Lihat posisi tanda panah. Maju 2 langkah. 1, 2. Terakhir di mana? Di angka 3. Maju 1. Ditambah. Maju lagi 2. 1, 2. Kalau digambar pakai anak panah lurus, ya, pangkalnya harus lurus dulu dengan 0. Ujungnya pas 1. Ini pangkalnya ya. Ini yang 1. Maka supaya tidak keliru, pakai 2 warna. Sekarang yang langkah kedua adalah 2 langkah.
meneruskan. Karena ditambah, maju berarti. Nah, maju 1 langkah ditambah maju 2 langkah. Berarti berada di 3. Nah, seperti ini berarti hasilnya 3. Positif 1 ditambah positif 2. Lihat tanda panahnya maju semua. Baik, anak-anak sekalian, mudah ya. Nah, ingat patokannya, penjumlahan maju, pengurangan mundur. Dikurangi mundur, ditambah maju. Sekarang kalau yang mengandung bilangan bulat negatif, ya. Contoh soal. Kalau tadi positif semua ya. Nah, sekarang yang ada negatifnya. Misalkan masih tadi 1 ditambah negatif 2. Nah, ini hati-hati ya, perhatikan anakku, anak-anak sekalian. Positif 1 berarti melangkah dulu 1 kali. Itu ya. Lalu maju ke negatif, maju 2 langkah. Karena ini ke arah negatif. Maka setelah di angka 1, karena bilangan negatif itu ada di belakang, maka balik kanan ya. Balik kanan. Jadi setelah menghadap ke positif, lalu kita pakai warna yang berbeda ya, supaya tidak membingungkan. Setelah berada di angka 1 yang positif, lalu diteruskan 2 langkah ke kiri. 1, 2. Nah, itu ya. Kalau pakai garis bilangan, ini supaya lebih jelas. Pertama, karena angka positif, tanda panahnya ke arah positif ya. Nih, ini satunya positif berarti melangkah ke arah positif. Tapi ini negatif berarti tanda panahnya ke arah negatif. Pakai warna yang berbeda. Itu ya. Berarti ini. Nah, perhatikan panahnya. Arah panahnya perhatikan ya. Nih. Pertama melangkah ke angka 1. Terus maju 2 langkah. Maju ke arah bilangan negatif. Karena bilangan negatif itu di sebelah kiri 0, maka setelah di angka 1 balik kanan. Balik kanan. Kita hitung 1, 2. Terakhir di berapa? Negatif 1. Berarti hasilnya negatif 1. Masih bingung anak-anakku? Baik, sekali lagi contoh. Misalkan positif 5 ditambah negatif 8.
Berarti di sini kita melangkah dulu. Kemana? Ke angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya. Negatif 8 itu berada di mana? Nah, di belakangnya. Karena harus maju, maka balik kanan. Setelah dari 5, kita hitung. Negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berakhir di angka berapa? Negatif 3. Kalau ditunjukkan dengan anak panah yang lurus, begini. Kita buat dulu sampai 5. Nah, melangkah dulu sampai 5. Ingat, dipaskan nolnya di angka 0. Oke. Ini pertama. Dilanjutkan balik kanan. Berapa langkah? 8 langkah. Itu ya. Nah, lihat tanda panahnya. Nah, ini tanda panahnya. Lihat. Melangkah ke positif 5. Dilanjutkan melangkah ke arah negatif. Bilangan negatif berapa? 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 3. Paham anak-anak sekalian? Mudah-mudahan paham. Dan pasti paham. Bagaimana kalau dua-duanya negatif, Pak? Oke. Pakai angka 5 lagi. Negatif 5 ditambah negatif 8. Nah, berarti ini melangkah ke mana dulu? Oh, tidak apa-apa, kita teruskan saja. Kita melangkah ke negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maju lagi. Berapa? Negatif 8. 1, 2. Karena itu tidak cukup, Bapak ganti soalnya ya, karena ini tidak cukup. Nah, gantian. Kita tukar soalnya. Misalkan negatif 3 ditambah negatif 4. Berarti kita melangkah dulu dari 0 ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Oh, 3 ya. Maaf, lewat. Pakai ini dulu. 1, 2, 3. Nah, diteruskan 4, negatif 4. Berarti negatif 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Terakhir di mana? Di negatif 7. Ganti dulu jalurnya ya. Salah nulis, maaf. Sama dengan negatif 7. Sekali lagi Bapak terangkan. Ini
bukan sampai sini ya, salah. 1, 2, 3 sampai sini. Ini ya, kita teruskan 1, 2, 3, 4. Hasilnya negatif 7. Bagaimana kalau yang negatifnya di sebelah kanan? Contoh, negatif 6 ditambah positif 8. Tentunya melangkah dulu kemana anak-anakku sekalian? Tentunya melangkah dulu ke kiri. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah sampai 6, kita buat dulu garis tadi, garis dulu. Ya. Sampai 6. Jangan lupa dipaskan dari 0. Sampai negatif 6. Nah, ini pangkalnya ujungnya di negatif 6. Maju ke positif, maju 8 langkah ke arah positif. Ya. Karena positifnya itu di sebelah kanan, maka setelah berada di negatif 6, balik kanan. Jadi setelah berada di negatif 6, balik kanan. Berapa langkah? 8 langkah ke arah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti terakhir di mana anakku? Di positif 2. Berarti hasilnya positif 2. Maka pakai garis bilangan seperti ini. Jangan lupa arah panahnya ya. Nah, karena yang ditambahkan itu positif, maka arah panahnya ke arah bilangan bulat positif. Ini ya, pangkalnya di negatif 6. Terus tarik sampai di positif 2. Itu ya. Mudah anak-anak kalian ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan setelah menyimak video ini kamu menanyakan ke Bapak lewat Japri atau Wapri ya. Nah, jadi mana yang belum paham, silahkan utarakan setelah terlebih dahulu kamu menyimak dengan baik-baik video ini. Lalu setelah menyimak dan kamu memahami video ini, ada tugas untuk mengerjakan di buku matematika kuadrat ya. Nanti Bapak umumkan di WA untuk tugas matematika. Jangan lupa matematika kuadrat ya. Matematika kuadratnya yang mana? Bapak sudah bagikan ya. Nah, ini ya. Di buku matematika ini. Nanti di dalamnya ada bilangan, membahas bilangan bulat. Ya. Ini ada penjelasan lebih jauh. Mungkin dari penjelasan Bapak kurang paham, kamu bisa baca lagi di sini. Ya. Nah. Jadi, sekali lagi, bila ada penjelasan dari Bapak kurang paham, silahkan kamu menanyakan lewat Japri ya. Baik, karena sekalian, untuk sementara sampai pada penjumlahan dulu. Untuk pengurangan lain waktu ya, sedikit-sedikit, karena ini adalah materi yang memang sulit ya.
Jadi sekalian ini baru sampai penjumlahan. Nanti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Insya Allah kalau ini paham penjumlahan, kesananya paham. Karena ini pokoknya. Itu ya. Baik karena sekalian, mengenai penjelasan bilangan bulat dan penjelasan penjumlahan bilangan bulat, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi paham anak-anak sekalian dalam masa atau kondisi pandemi COVID-19. Tetap semangat belajar, pantang menyerah, dan tetap belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.